Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Siang, Mbak. Oke. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga untuk yang berpuasa di hari ini diberikan keselamatan dan kesehatan serta kelancaran dalam ibadah. Ya, amin. Oke. Nah, untuk hari ini saya mau melihat sekilas saja sejauh mana kalian melatih di komputer kalian, ya, mengenai AutoCAD. Saya cuma mau lihat saja, ya. Jadi saya cuma minta yang tidak harus semua, karena saya mau melihat hasil yang kalian latihan dari AutoCAD kemarin. Share screen sudah saya izinkan, saya cuma mau melihat udah latihan sampai mana sih, kayak gitu loh, ya, filenya. Jadi saya minta AutoCAD-nya salah satu di antara kalian untuk bisa dibuka. Mungkin dalam kesempatan ini saya random saja. Kalau saya nanya siapa yang siap, pasti semua pada nggak siap, gitu. Coba saya minta untuk Genta, kira-kira bisa buka AutoCAD-nya, Genta? Gimana, Genta? Ya, Genta. Siap, belum, Pak. Oh, belum. Kemarin puas, Pak, jadinya belum ada waktu. Oh, gitu. Jadi belum ada waktu. Andi Ferdian, mungkin sudah siap. Cuman saya mau lihat udah latihan belum, gitu. Siap, mohon izin Pak, juga belum Pak. Belum juga. Oke, ya udah kalau gitu mungkin si Hakim gimana nih, ya, Andika Hakim, kapten kita nih, ya. Gimana? Siapa? Sama Pak, belum Pak. Sama juga. Wah. Kemudian coba Refki Andika. Kira-kira sudah belum? Siap, Pak. Belum, Pak. Oh gitu. Jadi pada belum semua ini. Iya. Jadi kalau gitu saya memasuki satu materi, ya. Bagaimana menghubungkan antara AutoCAD dengan SketchUp. Saya minta waktu lain, nambah untuk AutoCAD-nya, ya. Saya minta untuk nambah waktu AutoCAD-nya. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan materi kalau 3 dimensi di AutoCAD. 3 dimensi di AutoCAD itu bisa dikerjakan. Cuman gini. Kalau 3 dimensi di AutoCAD itu nanti kita belajar terpisah. Nah, saat ini bagaimana kita, kemarin kan sudah saya ajarkan sedikit SketchUp itu, ya, mengenai SketchUp. Nah, SketchUp ini akan kita pakai juga. Ini ada kaitannya dengan AutoCAD. Kita akan mencoba pemodelan menggunakan SketchUp yang lebih mudah lagi, ya. Tetapi gambar 2 dimensinya di AutoCAD. Jadi nanti saya menginginkan di kalian memiliki 2 keterampilan, ya, 2 keterampilan. AutoCAD sama SketchUp untuk gambar teknik. Jadi di AutoCAD kalian gambar 2 dimensinya, tapi nanti 3 dimensi dibagi di SketchUp. Seperti itu, ya. Itu yang saya mau. Karena AutoCAD ini tingkat kepresisiannya bisa kita setting 0,0, sangat presisi sekali. Artinya apa? Tidak ada toleransi. Seperti itu, ya. Kalau untuk SketchUp ini memudahkan kita dalam pemodelan, ya, seperti itu, ya. Nah, tidak banyak cerita karena kalian belum mencoba. Saya belum bisa ningkatin materi. Seharusnya hari ini materinya itu ada penggunaan chamfer, kemudian fillet, kemudian break, extend, length, offset, ya, ada sekitar 9 materi yang harus saya sampaikan. Tapi kalau belum dicoba nanti malah membebani kalian. 1 dulu aja kalian bisa, baru saya akan tambahkan, gitu. Makanya saya minta waktu di antara Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu, ya. Itu kapan bisanya, ya. Jadi saya minta waktu setelah hari ini.
Nah, sekarang saya memberikan wawasan yang sederhana saja bagaimana menghubungkan AutoCAD dengan SketchUp ya. AutoCAD-nya 2 dimensi, SketchUp-nya 3 dimensi. Nah, sekarang saya mulai share screen saya. Saya share, ini SketchUp tampilan saya. Tapi sebelumnya saya masuk ke AutoCAD dulu ya. AutoCAD kemarin kita belajarnya ini ya, nih. Nah, gambar ini akan saya impor. Gambar ini akan saya impor ke dalam SketchUp ya. Gambar yang sudah dikerjakan ini akan saya impor. Jadi ini bagian tampaknya seperti itu. Nah, di SketchUp kita bikin pemodelan 1:1, statusnya adalah 3 dimensi ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini sudah disimpan, filenya adalah DWG. Jangan lupa, ini filenya adalah DWG ya, filenya DWG drawing ya. Nah, selanjutnya kita buka SketchUp. Nah, SketchUp saya sudah muncul. Saya buka lembar kosong saja di arsitektur dalam satuan milimeter. Satuannya sama ya, satuannya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi ini akan saya pindah. Nah, kita tunggu sini. Mudah sekali kok, mudah sekali. Ini cuma membantu bagaimana memindah kalian dari AutoCAD ke SketchUp. Ya. Oke, biar dia sempurna dulu. Nah, ini contoh kalau SketchUp itu pasti ada gambar modelnya seperti ini ya. Bisa anak kecil, bisa orang, bisa wanita, bisa pria. Nah, ini dihapus saja. Saya delete. Kemudian kameranya saya pastikan ini adalah parallel projection ya, supaya apa, tampak kanan kiri atas bawahnya itu enggak apa, kalau saya mengaktifkan ini Z ya, XY, betul-betul XY ya, tidak ada Z nya. Kalau kameranya ini misalkan saya kembali ini isometrik, kameranya posisi perspektif, saya posisikan atas ya. Nah, saya geser, ini masih ada bisa apa, kayak semacam garis 3 dimensinya muncul ya. Nah, jadi kameranya saya arahkan ke parallel projection supaya pas. Nah, selanjutnya setelah ini saya buka file, impor ya, bukan ekspor ya, impor. Kemudian dia di posisi dokumen tadi saya ambil di sini ya, AutoCAD file ya. Di sini ada macam-macam. Ambil di AutoCAD file. Nih ya. Ambil di AutoCAD file. Kemudian tadi saya kasih nama ini. Saya lakukan import. Nah, dia lakukan import sekarang. Nah, di sini import result, AutoCAD entities import, layer, circle, line ya, 3D polyline, dimensinya ya, mtext, kemudian anomaly block, nah, kemudian lainnya saya close. Nah, muncul. Nah, tidak sempurna dia menampilkan di sini, tidak ada teksnya nggak ketemu di sini, dia cuma ada bentuk fisiknya. Nah, yang kita perlukan adalah bentuk fisik ya, bentuk fisik. Nah, pada saat digambar di AutoCAD saya ya, itu terdiri atas 3 gambar, maka di sini tampil 3 gambar. Pada saat saya klik gambar ini, dia langsung ke blok berwarna biru ini, artinya apa? Dia jadi satu grup. Maka ini saya harus ungroup dulu atau explode, ledakan nih ya, supaya saya bisa klik satu-satu. Nah, udah saya explode, nah baru bisa diklik satu-satu nih ya, baru bisa diklik satu-satu. Nah, selanjutnya yang tidak saya gunakan saya hapus saja. Ini tidak saya gunakan, hapus. Kemudian ini yang mau saya gunakan, saya tarik ke garis sumbu. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya, nah saya ambil contoh supaya lebih mudah gambar aslinya ya. Saya file, saya impor lagi, saya ambil di picture, ini saya ambil JPEG,
Nah, supaya saya punya model, misalnya letakkan di sini, ya. Nah, double klik saja. Nah, ini gambarnya. Nah, ini kita bisa lihat pandangan mana yang kita ambil. Ini pandangan atas kah, kanan kiri, bawah, segala macam. Nah, sekarang saya mau buat 3 dimensinya seperti ini, ya. Sama kayak kemarin. Kalau ini pandangan bawah, ini pandangan atasnya. Nah, tinggal saya tarik saja, ya. Tinggal saya tarik. Cara narik keluarnya gimana? Di blok seperti ini, ya. Kemudian move. Ini ada move. Nah, pindahin keluar seperti itu. Baru ini pen, ya. Nah, ini kan bagian bawah. Nah, sekarang dari sini kita tinggal membaca ini, ya. Tingginya berapa? Tingginya sekitar 30, ya. Tingginya sekitar 30. Nah, ini kondisinya masih berupa garis, hanya garis rangka, saja, ya. Hanya garis rangka. Selanjutnya, supaya saya bisa membuat ini jadi garis solid, untuk dibentuk 3 dimensinya gimana? Nah, saya tinggal ambil pensil line ini, saya arahkan ke dalam, tarik ke dalam sini. Nah, yang berwarna begini artinya apa? Udah terisi. Ini bagian yang tidak digunakan, dihapus saja. Nah, selanjutnya ini saya bikin, nah seperti ini. Apa sih akibatnya kalau misalkan dia kondisi seperti ini? Ini saya gunakan push pull untuk membentuk 3 dimensi. Nah, tinggal tarik. Di tengah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena dia hanya bentuk rangka saja, tengahnya lubang. Nah, supaya dia solid, kita tarik garis aja. Nah, ini sudah jadi, ya. Nah, tinggal kita baca ketinggiannya sekitar 30, ya. Ini saya tarik 30. Tarik ke atas, isikan angka 30. Nah, di posisi di gambar di posisi bawah di stand itu terlihat ukuran 30, ya. Terlihat ukuran 30. Nah, setelah 30 enter saja, ya. Ini saya tarik lagi, saya isikan 30. Nah, ini berarti belum 30 nih. Nah, saya tarik sini. Kemudian yang tengah ini berapa ya? Nah, ini ketebalan berapa nih? Ini ketebalannya sekitar, kalau ini 30, di sini 15 berarti. Ya, ini tarik ke atas, isikan 15, kemudian enter. Nah, jadi, ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini karena posisinya tidur, maka perlu dibalik, ya, perlu dibalik. Maka sebelum dibalik, saya posisikan top dulu, saya group dulu di blok semua, make group, ya, make group supaya bisa dibalik. Kemudian saya isometrik, ya, saya arahkan posisi tepat begini, ya. Saya gunakan rotate, nih rotate, klik di sini. Ya, ambil saja sembarang dari sini ke sini boleh. Nah, di bawah sendiri itu angel itu tertulis 180 derajat. Nah, bisa dirubah-rubah. Kalau udah tahu sudutnya langsung ya 180, ketik, kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Nah, udah jadi, ya. Nah, udah jadi. Kemudian klik di area luar. Kemudian kita mau edit sedikit garis-garis yang tidak digunakan, kita mau hapus, ya. Klik ini, explode lagi. Nah, kemudian klik ini, hapus garis yang tidak digunakan. Kok bisa jadi begini? Nah, kalau ngapusnya salah juga nih. Nah, oke. Ya, nih udah jadi satu, ya, bagian bawah. Nah, sekarang kita akan mereka bagian atas. Nah, kayak ini kan udah jadi nih dari AutoCAD kan gambar ini. Nah, ini bisa kita tarik dengan langkah yang sama, ya, dengan langkah yang sama. Oke, dengan langkah yang sama. Karena sudah mulai agak lengkap, Radit, kemarin sudah dilatih belum AutoCAD-nya, gambarnya jadi sampai mana, Radit? Bisa Pak, baru nyoba buat etiket Pak. Oh, baru coba etiket. Ya, oke.
Pak, kalau SketchUp sudah selesai Pak waktu itu Pak. Bisa Udah bisa. ya Pak. Oke, oke. Kalau gitu, kalau memang sudah dirasa bisa, bagus kalau gitu. Nah, untuk yang lainnya gimana? Yudea, misalkan. Izin Pak, untuk pengaturan dimension di AutoCAD bagaimana? Dimension. Untuk pengaturan dimension. Bentar, saya masuk ke AutoCAD dulu. Nah, terkadang tulisan ini kebesaran atau kekecilan, seperti itu ya argennya. Nah, ini saya lupa toolbarnya, tapi saya ingat komennya ya. Itu saya cuman ketik dim, baru saya enter. Bentar, dimension. Oh kayaknya, ntar dulu. Jadi misalkan nih, ini aja langsung ya. Saya ambil satu gambar ini ya. Saya mau mengukur dimensinya ini, saya hapus dulu. Ya, saya tinggal ambil yang di sini ya, linear nih. Arahkan di sini, tarik sampai sini. Nah, seperti ini. Ya, nggak pas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalau kita mau mengedit ini, kita arahkan di sini, klik kanan, ambil properties. Ya, nih di bawah sendiri. Nah, nanti di samping layar sebelah kiri saya ini muncul ada color segala macam ini itu. Nah, di sini kita atur. Ya, jadi propertiesnya itu. Nah, di sini kita bisa ambil misalkan nih kalau yang awal ini kan warnanya putih polos. Saya mau kasih warna yang lain. Nah, di sini saya tinggal cari warna yang sesuai saja. Seperti itu. Ya, nih. By color. Ya, bisa seperti itu. Kemudian besar kecilnya bisa diatur di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan kamu mau ngatur settingan secara settingan kamu sendiri, karena defaultnya dia ada di sini, dimension style kalau nggak salah ini ya. Nah, nih dimension style manager, dia secara otomatis ada ini ISO 25 ya. Nah, kalau mau bikin dimensi sendiri dengan ukuran dan tampak sendiri, kita klik new aja di sini ya. Misalkan dimensiku. Nah, ini all dimension ya, kemudian continue. Nah, ada di sini. Nah, kita mau tinggal nentukan dia pakai panah atau cuman garis, atau ini panah kemudian ada seperti ininya, tinggal milih di sini simbol line arrow, kemudian teksnya ukurannya berapa. Nah, kadang itu untuk AutoCAD nggak otomatis. Jadi dia defaultnya misalkan 2,5, maka 2,5 dia. Kecil tulisannya. Bagaimana kalau kita gambar 1:1, ukuran 1 meter kali 1 meter? Ya nggak kelihatan tulisannya. Ya, tapi garis dimensinya ada. Nah, kita settingnya bisa di sini. Nanti setelah selesai semua kita gambar, baru kita arahkan dimension style-nya ke settingan kita sendiri. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ambil di sini. Ya, ini settingan kita nih. Setting aja di sini. Nanti settingan ini setelah di save, nanti masuk ke dimensiku tadi. Nih, dimensiku. Nanti muncul di sini. Ini contoh ya. Contoh, saya ambil cloud fill-nya, saya pakai dot kayak gini. Ya. Kemudian second dot, kemudian ini, kemudian teksnya saya kasih misalkan 4. Ya, kemudian sheet-nya ya alternate. Kalau sudah saya okein saja. Nah, nih ada tulisannya dimensiku. Ya, ini ada tulisannya dimensiku. Itu. Nah, kalau kita set current, kalau misalkan kita set current, maka yang akan dibaca adalah settingan kita ini, dimensiku ini. Tapi kalau kita cukup close, maka
setiap kali dia dinyalakan dan diaktifkan, maka dia akan berhenti pada posisi ISO 25 ini karena defaultnya 25. Nih, ini defaultnya. Ya. Jadi ini defaultnya. Nah, ada perubahan dikit itu, ya. Jadi untuk teks saya lebih gede nih. Ya, dimensiku teksnya lebih besar, sedang di ISO 25 lebih kecil. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan set current artinya apa? Yang terakhir ini ya, dimensiku ini akan dibaca seterusnya. Gitu. Nah, dia kan pakai titik-titik ya. Kalau ini kan pakai tanda panah. Kalau dimensiku pakai dot and dot seperti itu. Ya. Nah, itu cara untuk dimension style manajernya. Jadi ngambilnya di sini dimension style. Nah, ini ngatur. Mau pakai dimensi sendiri silahkan setting di sini. Tapi kalau kita cukup misalkan saya cuma mau ngerubah hal-hal kecil kok gitu. Ya tinggal di blok aja. Ini. Tinggal diklik sini aja. Nah, ini ada posisi pilihan yang ada di sini bisa disetting. Seperti itu. Nah, ini bisa disetting. Nah, misalkan teksnya kurang besar atau kurang kecil itu bisa disetting di situ. Ini saya close dulu. Nih, ambil teks misalkan. Saya ambil teks, ini kan 20. Saya isikan 5. Saya enter tuh, lebih gede dia. Ya kan? Itu. Habis itu arrow-nya saya mau ganti line arrow. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Ya, ini external line color-nya putih. Saya ganti warna misalkan merah. Nah, nih merah. Kemudian warna apa lagi yang dibutuhkan tinggal setting aja. Ya, seperti itu. Itu caranya. Jadi kalau untuk mengaktifkan dimensinya seperti itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanya lagi. Tadi mungkin buat yang baru masuk, kita itu latihan menggabungkan SketchUp dengan AutoCAD. Di AutoCAD kita itu ada fasilitas untuk bikin 3 dimensi. Nah, cuman saya mau melatih kalian 2 kompetensi. Jadi 2 dimensi kita ambil pakai AutoCAD, nanti 3 dimensinya kita desain di SketchUp. Gitu. Nanti itu kan sudah jadi 2 keterampilan, balik lagi ke AutoCAD lagi, kita latihan 3 dimensinya menggunakan AutoCAD. Gitu. Nah, kalau di SketchUp-nya sudah pasti lancar. Kayak gitu. Karena SketchUp lebih ringkas. Gitu. Cuman AutoCAD presisi sekali, ya, seperti itu. Dan yang jadi standar itu ada AutoCAD untuk penggunaan. Cuman kalau untuk arsitektur pakai SketchUp untuk pemodelan, ya, seperti itu. Monggo, silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Gimana Argen? Terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih Pak. Oh ya, baik. Nah, mungkin saya mau lihat hasil yang lainnya juga. Kalau ada, bisa ditunjukkan, silahkan. Gitu. Oh iya, tadi yang baru hadir mengikuti cara mengambil gambar hasil dari SketchUp, hasil dari AutoCAD ke SketchUp. Atau gini ya, saya ulang saja ya, saya ulang lagi. Ya, saya ulang. Nah, saya ulang. Awal ini saya hapus dulu semuanya, ya, ini saya hapus. Saya hapus dulu. Nah, awalnya AutoCAD saya ini isinya terdiri atas 3 gambar. Ya, terdiri atas 3 gambar seperti ini. Nah, nanti pada saat ini saya pindah ke SketchUp, tidak semuanya tampil. Tidak semuanya tampil. Yang tampil utama adalah garis-garisnya, garis bentuk ya, garis bentuk. Tapi untuk tulisan, dimensi nggak muncul. Nah, ini filenya adalah satu latihan ya, satu lat. Nah, kemudian saya buka nih di SketchUp, SketchUp-nya udah muncul, file, import. Nah, ini kita arahkan ke DWG. Nih, ya, AutoCAD file, ya. Nah, setelah kita arahkan, baru kita ambil dulu filenya 1.1. Posisi ada di dokumen.
nih, 1 lat ya, impor. Nah, dia terbaca. AutoCAD entities import ada layer, circle, line, 3D polylines, dan close saja. Nah, muncul ini 3 gambar. Nah, mengawali di awal ini pasti dia akan terhubung ke semuanya. Nah, satu grup, klik kanan di explode, di ungroup ya, sehingga kita bisa mengambil bagian yang tidak kita gunakan, kita hapus, yang digunakan kita pakai. Nah, ini di move saja seperti ini. Nah, udah ada jadi ya. Nah, 2 dimensinya presisi sekali nih kalau kita pakai dimension yang ada di SketchUp. Nah, 60 ya, tuh 30. Nah, tinggal ambil bagian yang mau dibikin 3D seperti tadi kan, yang bagian ini bagian bawah. Nah, coba saya mau ngambil bagian atasnya ini ya. Nah, tinggal saya blok saja. Ntar dulu. Oh, ini ya, ini saya blok, kemudian saya move, geser keluar. Nah, supaya saya nggak salah, referensi untuk pembuatan gambar ini ya, maka saya perlu impor lagi yang akan menjadi panduannya. Impor picture, ini gambarnya JPEG kemarin itu. Nah, ini impor. Nah, ada di sini. Saya letakkan di sini saja. Saya double klik. Nah, supaya kebantu saya. Nah, mulailah kita kerja di sini. Nah, ini ketinggian berapa? Di sini ditunjukkan ketinggiannya sekitar 10 ya. Nah, saya bikin isometriknya seperti ini. Nah, mengawali untuk membuat 3 dimensi ini adalah berupa kerangka seperti lidi-lidi saja, seperti rangka. Nah, selanjutnya supaya ini tertutup, supaya bisa dibentuk 3 dimensi, saya tarik aja garis pakai pensil. Nah, ini saya tarik lagi garis ke sini. Tuh, tertutup dia sudah. Nah, di sini tadi dinyatakan 10 kenaikannya, saya klik di sini. Ini saya isikan 10. Nah, karena sudah ini saling terkait, maka referensi sudah ada 10. Ini saya tarik menggunakan push pull. Nah, disamain aja langsung. Tuh. Nggak usah khawatir, nggak ketinggian, pasti dia ngikutin. Nah, udah. Ya, udah dapat nih kita 10 ya, ini 10. Selanjutnya ini ketinggian 30 ya. Nah, ini saya isikan 30. Ini saya isikan, arahkan aja ke sini 30. Kemudian ini berapa? 10. Nah, ini naik 10 lagi. 10. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, ini membentuk segitiga. Garis yang tidak digunakan bisa dihapus, tapi nanti belakangannya. Ini. Nah, tarik sini. Tuh. Salah. Ini. Nah, ada. Garis yang tidak digunakan hapus saja. Ini. Nah, jadi bagian belakangnya gimana? Nah, bagian atasnya. Nah, ini bisa dipakai. Oke. Udah selesai. Tuh, lebih cepat ya. Nah, tinggal kita bikin ukurannya saja seperti ini. 60. Oh, ini ketinggian nih, di sini ukurannya 30, berarti harus turun. Nah, kalau seperti ini ngapus lagi nih. Nah, berantakan lagi ya kalau udah seperti ini, berantakan lagi.
berantakan lagi. Nah, kalau sudah berantakan, garis bantu tadi dibikin lagi, ya, baru bisa diturun-turunin. Nah, ini, nah, baru bisa diturun-turunin, ya, seperti itu. Nah, ini 30, berarti ini saya turunkan 10. Nah, ini saya turunkan 10. Nah, selanjutnya ini saya turunkan 10. Bentar, ini gimana nih? Nah, ini dihapus. Tuh, berantakan lagi nih, ya. Tarik garis lagi dari ujung sini menuju sini, sini, sini. Nah, sudah. Baru mulai diturunkan, ya, 10. Nah, udah. Kalau 30, ini betul 60, ya. Nah, baru tarik garis. Nah, garis. Jadi kalau misalkan pada saat kita hapus dia lubang, bikin garis bantunya lagi. Nah, baru dihapus. Oke, nah seperti ini. Nah, kan tuh udah nggak, garis bantunya udah nggak dipakai, garis bentuknya. Nah, udah selesai. Seperti itu, ya. Nah, jadi diekspor, diimporkan ke sini, kemudian nanti gambarnya udah jadi, bisa kalian bentuk. Jadi dari AutoCAD dipindah ke SketchUp, bikin 3 dimensinya di SketchUp. Saya sudah dapat 2 keterampilan kalian, AutoCAD dapat, SketchUp dapat. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, ada yang sudah mencoba? Yogi. Sudah mencoba belum, Yogi? Gimana, Yogi? Siap. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, maklum kalian kan habis ujian, pastinya harus konsen gitu ya. Gitu loh. Kalau Rapi, gimana Rapi? Sudah coba ngerjakan, Rapi? Masih SketchUp, Pak. Boleh lihat tampilan layarnya? Oh, iya. Mantap. Ya. Udah bisa tuh. Itu udah di grup apa belum itu? Sudah, Pak. Ini, Pak. Nah, coba diklik aja. Tahu nggaknya kan tinggal diklik aja. Oh ya, udah di grup. Oke. Sip kalau begitu. Ya. Ya. Oke. Mungkin ada yang lainnya? Saya mau lihat juga. Ada yang lainnya mungkin? Argen mungkin sudah coba Argen. Argen udah coba belum? Sudah, Pak. Boleh saya lihat hasilnya. Seperti apa Argen? Ya, Pak. Sebagai sampel aja kok bahwa ya memang Kak sudah dilatih gitu. Iya, coba Argen diputar-putar. Iya. Iya. Udah sesuai dengan hasilnya ya. Itu udah bagus sekali. Gitu. Nah, karena saya melihat sebagian sudah bisa ngerjakan ini, maka saya tambahin satu ilmu lagi supaya bisa menampilkan model gambar tadi bisa ditampilkan seperti film ya, gitu. Bisa membantu kalian untuk membuat laporan juga. Ini saya share screen dulu, saya buka
Ini salah satu contoh yang pernah saya buat ya untuk anak-anak sekolah SMK. Nah, ini ada skin di sini. Ya. Nah, dia bisa beranimasi seperti itu ya. Dia bisa beranimasi. Bagaimana cara membuat ini? Ini ada terdiri atas skin ini. Bagaimana membuat ini? Ya, bagaimana membuat ini? Saya buka aja dulu. CS terus bracket. Nah, ya. Nah, ini udah ada tugas lagi kayak gini. Saya mau bikin modelnya. Bagian yang tidak saya perlukan saya buang saja. Ini saya buang. Nah, ini saya hapus. Ntar saya posting dulu. Ini saya tarik dulu ke sini. Nah, habis itu ini saya export dulu. Nah, kemudian dimensinya saya hapusin aja dulu. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Ya. Nah, saya akan konsentrasi dengan posisi default tray yang ada di samping kanan saya. Nih ya, saya buka dulu, saya pin dulu supaya dia nggak kemana-mana. Nah, selanjutnya setelah saya default tray ini, saya ambil posisi skin. Nah, ini ada skin. Posisi awal gambar yang saya punya ini tampilannya seperti ini. Saya klik plus add skin. Ya. Save as new style. Ya, saya create skin saja. Satu. Ya. Kemudian saya geser begini, saya tambah lagi. Saya geser lagi. Saya tambah lagi. Saya geser lagi, saya tambah, saya geser lagi begini, saya tambah, saya geser bagian bawahnya, kebetulan bagian bawahnya terbuka nih, ya, saya tambah, kemudian saya letakkan posisi gini, saya tambah. Nah, ini tercipta, ya, nih bagian atasnya tercipta. Loh, skin 1, skin 2, skin 3, skin 4, skin 5, skin 6, skin 7. Nah, ya, seperti itu. Itu sudah kita membantu menganimasi. Jadi penggunaan scroll kita nih ya sudah bisa kita minimalkan dengan membuat skin. Jadi objeknya teranimasi. Seperti itu ya, ini sangat membantu sekali. Misalkan nih ya, saya pernah bikin objek nih, misalkan nih, ini tidak saya save, saya no saja. Nah, ini bisa membantu saya untuk melihatkan semua sisinya dalam bentuk animasi seperti itu ya. Contoh aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya tambahin lagi satu ilmunya. Setelah dibuat begini, bagaimana dibikin video?
nggak pakai screen recorder, kita langsung bikin video. Gimana caranya bikin video? File, export, animation. Nah, saya tulis aja, misalnya saya letakkan di video nih ya. Nah, TLB 22, gambar teknik animasi, ya, MP4 dianya, ya, dia MP4. Nah, saya langsung ekspor. Nah, kita tunggu nih sampai 100%. Jadi nanti hasil skin yang kita bikin sudah bisa ditampilkan dalam bentuk animasi gerak seperti itu, ya. Gitu Radit. Matanya kiep-kiep ya, 5 menit kayaknya matanya nih. Maklum lagi puasa ya, lagi puasa. Haryoki aja tegang kok. Maksudnya tenang, bukan tegang. Haryoki itu loh tenang ya. Saya kira tegang gitu ya. Ayunda malah nggak kelihatan wajahnya nih, sembunyi Ayunda ya. Karina malah, Karina nih kayaknya nih lagi di dapur sepertinya ya. Lagi nyiapkan buka puasa, Karina lagi di dapur. Nah, kita tunggu sampai 100%. Ya. Nah, nanti kalau udah 100%, kalian bisa bikin animasi di sini. Seperti itu. Sekarang kita mau lihat hasilnya. Nah, hasilnya ada di video tadi. Ya, saya buka dulu video saya. Ini udah selesai. Saya buka video dulu. Video. Nah, nih TLB 22 Gartek animasi. Nah, gambar teknik animasi. Gimana sih hasilnya? Nah, ini hasilnya nih. Tuh. Ya, bisa langsung disetel. Terus garis aksisnya ya, atau UCS kalau di AutoCAD nggak muncul. Nah, seperti itu. Ya. Nah. Oke. Udah. Ini saya close. Stop kan. Udah selesai. Nggak terasa udah 1 jam lewat kita belajar. Udah cukup, nggak usah banyak-banyak. Ya, sedikit tapi dilatih menghasilkan keterampilan. Banyak nggak dilatih ya ngantuk, lupa. Ya nanti dilatih lagi. Tadi saya lihat SketchUp-nya udah pada bisa, sudah bisa bikin di komputernya masing-masing. Saya tambahin SketchUp-nya tadi dari AutoCAD pindah ke SketchUp untuk dibuat 3 dimensi. Kemudian selanjutnya itu saya tambahin lagi pembuatan skin 1, skin 2, rotasi gerakan itu. Kemudian saya tambahkan lagi materi untuk pembuatan ekspor video ya. Nah, saya ketik aja nih di chatnya nih ya, materi belajar. Nah, 1 itu ekspor AutoCAD ke dalam SketchUp. Kemudian 2 materinya tadi edit hasil export AutoCAD di SketchUp. Kalian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kemudian habis edit membuat skin. Kemudian yang keempat membuat animasi.
gain, kemudian AutoCAD-nya tadi itu kita belajar dimension style, dimension style, kemudian 6 dimension editing. Sketch, nah tuh bisa dilihat di kolom chatnya ya, itu hasil belajar kita, ada 6 materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian tentukan sendiri, nanti kita bisa belajar mengenai chamfer, fillet, kemudian break, extend, lengthen, offset, define, array, move, copy, mirror, scale, stretch, join. Ya, ada cukup materi. Jadi saya mau tahu dulu hasil apa di AutoCAD-nya sudah sejauh mana. Maka kalau sudah dilatih, maka saya tambahkan. Tetapi kalau belum, itu diselesaikan dulu. Ya, minggu depan saya tanya lagi hasilnya. Nah, untuk SketchUp tadi sudah nunjukkan, Argen udah nunjukin ke saya. Berarti saya wajib memberikan bonusnya. Yaitu sudah saya tambahkan, itu membuat skin, animasi skin, dimension animasi skin, kemudian editing pada SketchUp dari hasil AutoCAD seperti itu, ya. Jadi AutoCAD-nya tolong dilatih dulu. Saya mau lihat hasilnya, baru akan saya tambahkan. Seperti itu, ya. Itu aja. Ya, sederhana sekali kok, sederhana sekali permintaan saya, nggak pakai susah, ya, tinggal latih aja dulu, itu. Ya, sebelumnya saya mau nanya, apakah kalian ada semester pendek atau teknis remedial untuk nilai yang tidak mencapai nilai KKM? Mungkin Hakim bisa menjelaskan ke saya. Hakim ada nggak? Belum kalau arahannya lebih lanjut, Pak. Belum dapat arahan. Ya udah. Kalau memang belum dapat arahan, maka saya minta waktu kita isi untuk seperti materi biasa yang tidak mengganggu jam mata kuliah lain. Ya, misalkan setiap hari Senin kan mata kuliahnya itu saja. Kalau memang tidak ada instruksi mata kuliah itu, maka saya yang masuk untuk ngajar AutoCAD dengan SketchUp ini tadi. Ya, waktu dan jamnya Andika Hakim yang tentukan berdasarkan kesepakatan teman-teman. Aduh Pak, maaf Pak, kalau saya bisanya jam 9 malam. Ya kita cocokin. Kalau memang sesuai, saya rasa kalau jam-jam di rumah sih, saya ada di rumah ya oke aja. Ya, gitu. Kalau jam-jam siang kayak gini telat-telat dikit ya, itu aja. Atur aja ya. Jadi itu aja teknisnya. Jadi saya perlu 2 kali lagi pertemuan, ya. AutoCAD belum saya arahkan ke 3 dimensi, ya. Saya butuh 2 kali lagi pertemuan. Kemudian kita evaluasi. Evaluasi itu tujuannya cuma melatih. Kalau nilai kan dari Pak Barul, nggak usah khawatir nilai dari Pak Barul, sudah ngikutin kalian. Nah kalau dari saya cuma mau lihat hasil yang saya latih ke kalian itu menghasilkan keterampilan, seperti itu, ya. Ingat, yang kalian pelajari baru dasar, belum tingkat advance, ya, tingkat expert belum, ya, baru dasar mengenal dulu. Selanjutnya nanti bisa kalian belajar secara mandiri atau secara asistensi belajar dengan saya, nggak ada masalah, ya. Pilih waktu yang free saja, itu. Karena nanti kalau nambah semester tentunya nambah beban. Siapa tahu nambah beban, ilmu sebelumnya harus dipelihara. Bagaimana cara memelihara? Diamalkan. Bagaimana cara ngamalkan? Yaitu coba latihan, mencari project. Pak Robi, saya daripada lupa nanti ilmu SketchUp atau AutoCAD-nya, bisa nggak dikasih satu gambar project untuk dikerjakan? Saya kasih. Nanti kita bahas. Itu. Semakin banyak berlatih, semakin bisa. Sama nanti pelajaran tekniknya ya, teknik listriknya juga sama. Menggunakan alat ukur, minimal beli deh alat ukur, multitester, ya, ohmmeter, voltmeter AC, DC, itu wajib, itu harus dikuasai, ya. Kalau tang ampere sih saya rasa nggak begitu perlu ya, itu karena itu kan arus besar biasanya itu sudah disediakan di tempat kerja.
Tetapi kalau multitester beli aja mandiri, harganya nggak seberapa kok, 30.000. Paling mahal ya, bukan paling mahal, rata-rata 30-25.000 sudah dapat kok multitester itu. Ya, murah meriah, manfaat dapat itu. Tapi ya jangan tanya daya kekuatannya, pasti harga itu tidak akan mengkhianati kualitas. Kualitas tidak akan mengkhianati harga, ya, kayak gitu. Mercedes harganya 1 miliar sesuai dengan Mercedesnya, ya, garang mobilnya. Tapi misalkan ya nggak sebut merek nanti salah saya. Ayla mana Ayla ya? Oh, Alia ada, ya udah. Tidak mau menampakkan diri, lagi nggak make up nih. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Hakim tolong ingatkan saya kapan pertemuan berikutnya. Nggak harus ketemu hari ini juga ya. Misalnya ini kan hari Kamis lagi, nggak usah. Mau Senin, mau Selasa, mau Minggu, ayo aja. Atau bikin diri kalian nyaman dulu untuk Sabtu Minggu kalian free, tapi Senin kita mulai lagi. Nggak apa-apa. Senin Pak Robi, Senin, tapi sore Pak, gitu kan. Kebetulan nggak ada kuliah. Kalau ada kuliah jangan diganggu, ya. Sifatnya kita free kok. Atur. Jadi kabarin saya nanti. Andika Hakim seperti biasa. Jadi mohon maaf nih, kadang itu jika udah hubungin saya mungkin subuh, saya baru balas siang bolong, ya mohon maaf. Gitu. Jadi saya baru baca, jujur saya baru baca, ini minta waktu, ya udah bisa aja. Itu. Lagian yang mungkin udah janjian sama teman-teman jam 1. Nah, saya siap seperti itu. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita aja ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih atas konsentrasi dan hasil yang bagus. Ya alhamdulillah, buat saya kalian yang terbaik nilainya, ya kayak gitu ya, best of the best. Rata-rata selisih 1-2 itu biasa. Tetapi dari nilai yang saya berikan adalah pertanggungjawaban diri kalian secara pribadi yang harus kalian tunjukkan, ya, dalam bentuk keterampilan dan kualitas kalian dalam bekerja nantinya. Itu tentunya pasti, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.